Bab ketiga, terbang ke Amsterdam. Burung besi mendarat dengan mulus di negeri kincir angin. Arneta dan Furkon membooking hotel untuk beberapa hari. "Kapan mau mulai mencari Nando?" tanya Al-Furkon sambil menata pakaian ke dalam lemari hotel. "Mas, please, kamu di hotel aja ya, nggak usah ikut aku," Arneta memohon. "Saya ikut Anda ke Belanda, bukan untuk liburan Nona Arneta. Saya akan tetap mengantar kemanapun Anda pergi. Ingat, ini bagian dari perjanjian." "Tenang saja, saya tahu batasannya," jawab Furkon. "Bertanggung jawab itu bukan berarti harus mengatur, kan?" Suara Arneta meninggi. Salah Nona. Aturan dan tanggung jawab itu berkaitan sangat erat. Seorang direktur sebuah perusahaan akan membuat aturan sebagai bentuk tanggung jawabnya pada perusahaan. Tuhan saja sang penguasa segalanya memiliki aturan sebagai bentuk tanggung jawabnya pada ciptaannya. Maka seorang suami berhak membuat aturan sebagai bentuk tanggung jawabnya pada istri, selama aturan itu tidak untuk menyakiti istrinya. Furkon menjelaskan dengan argumentasi. "Nah, saya highlight ya, selama aturan itu tidak menyakiti istrinya. Kamu yang saat ini merasa menjadi suami saya, sudah membuat aturan yang menyakiti saya," ujar Arneta sinis. Furkon mengerutkan keningnya. "Saya? Membuat aturan yang menyakiti Nona? Di bagian mananya?" tanya Furkon. "Kamu sudah membuat aturan yang membatasi ruang gerak saya. Dan itu menyakiti saya." Suara Arneta meninggi dengan mata membulat. Berarti kalau ada orang tua yang melarang anaknya bermain sepanjang hari, artinya orang tua itu sedang menyakiti anaknya, sebab orang tua tersebut sudah membatasi kebebasan anaknya," kata Furkon menambahi. "Yaitu beda case. Itu orang tua memang punya tanggung jawab pada anaknya." "Tapi kamu bukan orang tua saya. Kamu hanyalah orang yang menggantikan posisi mempelai pria dan akhirnya saat ini menjadi suami saya secara formal. Ingat, kamu hanya suami di atas kertas." Lagi-lagi suara Arneta meninggi tak mau kalah. "Orang tua angkat yang mengadopsi anak juga orang tua formal di atas kertas. Lantas apakah orang tua angkat tidak boleh melakukan tanggung jawabnya sebagaimana layaknya orang tua kandung? Boleh kan? Karena apa? Karena legal secara hukum. Begitu juga saya. Apapun perkataan Anda yang mengatakan saya hanya suami di atas kertas, tapi kertas itu sudah melegalkan saya untuk membuat aturan sesuai tanggung jawab saya sebagai suami yang sah secara hukum negara dan agama," tegas jawaban Furkon. "Duh, ya ampunen, bikin emosi yang ngomong sama kamu. Terserahlah. Mau ikut kek, mau nggak kek? Tapi ingat, jangan bikin aku malu." Akhirnya Arneta menyerah. Al-Furkon tersenyum. "Kan sudah saya katakan, saya tahu batasannya. Jadi kapan mau mulai cari Nando?" tanya Furkon lagi. "Sekarang," jawab Arneta sambil menyambar mantel dan tasnya. "Sekarang? Oke, siap." Furkon bergegas menjajari langkah Arneta. Februari adalah bulan musim dingin di Amsterdam. Al-Furkon merapatkan mantelnya. Di jalan mereka bertemu dengan teman kuliah Arneta saat di Amsterdam masih orang Indonesia. "Arneta?" "Hai Dave. Ternyata benar kau Arneta." Saat mereka akan cipika-cipiki berpelukan, tangan Al-Furkon langsung menarik Arneta.
Kamu apaan sih, Mas? Arneta mendelik kesal. Namun Furkon tak menggubrisnya. Furkon tersenyum ke arah Dave sambil mengulurkan tangan. Halo, saya Furkon, suami Arneta. Dave nampak kebingungan, namun tetap menyambut uluran tangan Furkon sambil tersenyum bingung. Au, jadi kalian sudah menikah. Selamat ya, kata Dave seraya menjabat tangan Furkon. Terima kasih, jawab Furkon sambil menjabat tangan Dave bersahabat. Jadi ini kalian lagi bulan madu di Amsterdam? Wah, pas banget, bulan madunya musim dingin, seloroh Dave sambil mengerling ke arah Furkon dan Arneta. Namun wajah Arneta masih saja terlihat bete. Dave, apakah kamu tahu di mana Nendo? Tanya Arneta. Nendo? Oh iya, beberapa hari yang lalu aku lihat Nendo sama cewek bule. Kayaknya tuh cewek lagi hamil besar. Entahlah, apakah mereka sudah menikah atau hanya hidup bersama. Aku lihat mereka lagi jalan-jalan di Vondel Park. Dave memberi penjelasan. Hati Arneta gusar mendengar penjelasan Dave. Kamu tahu di mana Nendo tinggal sekarang? Kembali Arneta bertanya pada Dave. Tahu, karena kemarin kami baru saja mengadakan pesta Valentine di apartemen Nendo. Oh iya, si bule itu juga ada di sana. Aku lupa namanya siapa. Memangnya sudah berapa lama kamu putus dengan Nendo, Neta? Ceritanya nanti saja ya, Dave. Hamahaha, apakah hari ini kamu sibuk? Tanya Arneta. Tidak juga. Ada apa? Tanya Dave. Bolehkah aku minta tolong untuk diantarkan ke apartemen Nendo? Wah, oke. Tapi aku hanya menunjukkan, setelah sampai, aku akan pergi. Kurasa aku tak perlu tahu urusan kalian, bukan? Oke. Angguk Arneta. Sesampai di depan pintu apartemen, Dave langsung pamit pergi. Dengan gusar, Arneta mengetuk pintu apartemen. Furkon berada di balik tembok apartemen. Pintu apartemen terbuka. Terlihat Nando yang keluar membuka pintu hanya mengenakan celana pendek tanpa busana. Nando cukup terkejut melihat kedatangan Arneta. Arneta? Iya, aku. Vicomter Shot, siapa yang datang sayang? Terdengar suara wanita dari dalam dengan bahasa Belanda yang khas. Nando nampak gugup. Wanita itu datang, dan benar, ia sedang hamil besar. Siapa dia? Tanya Arneta pada Nando. Belum sempat Nando menjawab, wanita itu sudah tersenyum ramah sambil mengulurkan tangan pada Arneta. Hoi, ben je dos friend with Indonesia? Ik ben Aleid, Nandos vriendin. Ik ben momenteel zwanger van Nandos kind. Hai, apakah kamu teman Nendo dari Indonesia? Saya Aleid, pacar Nendo. Saat ini saya sedang mengandung anak Nendo. Ujarnya sumringah. Namun Arneta tak menggubrisnya. Mata Arneta lekat menatap Nando. Jadi ini yang membuatmu tidak datang di hari pernikahan kita? Tuhan sungguh baik. Tajam mata Arneta menatap Nando. Levert vs Hitch. Waarom lik Hitch boos up ons? What is head problem? Sayang, siapa dia? Kenapa dia tampak marah pada kita? Apa masalahnya? Aleid bingung bertanya pada Nando. Aleid, kom eerst binnen?
Ik heb een klein bedrijf. Maak jij geen zorgen, er zal niets gebeuren. Aleid masuk dulu. Saya punya bisnis kecil. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, perintah Nendo pada Aleid. Aleid menurut. Maafkan aku, Neita. Aku tadinya ingin meninggalkan Aleid. Namun saat aku berkemas akan ke Indonesia, dia datang dan... Sudahlah Nendo, cukup, tidak perlu dijelaskan. Ternyata kau memang brengsek. Tangan Arnita refleks menampar Nendo. Aku seperti ini karena dirimu yang sok suci, Neita. Kau seperti wanita kuno yang memelihara selaput darah. Kata Nendo setengah berteriak. Bukankah saat itu kau katakan kau bisa memahaminya? Kalau aku hanya mau menyerahkan kehormatanku saat segalanya sah di mata Tuhan. Timpal Arnita. Aku tidak paham Tuhan mana yang kau maksud. Aku tak pernah melihat Tuhan. Itu hanya omong kosongmu untuk mempermainkanku, Arnita. Lagi pula apa hubungannya selaput darah dengan kehormatan? Hubungan seks sebelum menikah itu sudah hal biasa, namun kau selalu saja mencari alasan untuk tidak melakukannya. Ujar Nando sengit. Dasar bajingan. Plak. Kembali Arnita menampar Nendo, setelah itu pergi begitu saja dengan membawa tangis. Furkon yang tak terlihat oleh Nendo dan mendengarkan seluruh pembicaraan mereka di balik tembok, tersentak dan segera menyusul Arnita yang berlari keluar gedung apartemen menembus cuaca musim dingin di Amsterdam.